Bapa yang maha baik, Bapa yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk Engkau jamah, Engkau perbaharui, Engkau ubahkan, Engkau kuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah Engkau bagi kami, ajari kami Tuhan Yesus. Bukakan pengertian bagi kami untuk firman-Mu itu Tuhan. Karena apa yang pengertian yang kami dapatkan Tuhan, itu adalah akal pengertian manusia biasa. Tetapi pengertian yang daripada-Mu Tuhan membuat kami yakin dan percaya hidup ini sungguh sangat berarti. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada kekuatan, ada kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, apa kabar? Luar biasa. Amin. Adakah yang membawa teman yang baru hari ini? Tidak ada. Kristian mana? Operasi apa? Operasi, Bu. Oh, di kantin. Iya. Kenapa? Hah? Ya. Kerja? Sudah kerja sekarang? Jadi setiap hari bermain musik siapa? Yang main musik? Hah? Ada orang tadi. Oh, Christian sudah di sana sekarang? Iya. Kenapa? Cari uang? Cari uang? Aduh, saya lagi buat katanya. Oh, bayar? Bayar apa? Lagi buat Bu. Lagi buat. Oke. Saudaraku, dari tadi ada pujian, ada penyembahan, tapi rasa-rasanya kok wajahnya itu datar semua ya. Saya tahu bukan di sini aja banyak beban, di luar pun banyak beban. Saya datang kemari pun adanya bebannya. Tapi apakah beban kita membuat kita nggak bisa sebentar aja mengucap syukur dengan sukacita daripada kepada Tuhan? Ketika ada lagu tadi puji-pujian, ini tahun pembebasan. Bukan dalam pikiranmu masih lamanya aku ibu. Kalau ku nyanyikan lagu ini lagu pembebasan, jauhnya itu ibu. Halo, pembebasan itu bukan daging, saudara. Pembebasan itu ketika jiwamu lepas bebas dari semua masalahmu, dari semua kekhawatiranmu, dari semua beban-bebanmu yang begitu berat. Itu artinya pembebasan. Itulah yang namanya tahun modern. Mau di sini, mau di mana. Kalau jiwamu terbelenggu, kau belum bebas. Keluar kau dari sini besok, tapi jiwamu masih melekat kepada sesuatu yang mamon, uang, narkoba, kau belum bebas. Ya, jadi yang membuat kita bebas itu hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat beban kita semua. Amin. Oke, kita siapa yang pernah dengar satu lagu? Ibu mau nyanyikan lagu. Lagunya ini sebenarnya bagus sekali ya, karena yang menyanyikan itu seorang wanita yang bernama Melisa. Ada yang kenal, ada yang pernah dengar? Dia itu kehilangan saudara kembarnya, ya. Tapi dia menyanyikan lagu ini. Bisa menyanyikan lagu ini. Saya tahunya lagu ini namanya Saat
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta bertanya, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudaraku, kita memang perlu makan, saudara. Kita perlu yang namanya baju, kita perlu yang namanya minum, kita perlu anak-anak sekolah. Tapi sampai mana kekuatan kita untuk mencukupkan? Kalau kekuatanmu sebatas engkau menjual narkoba, iblis akan memberikan kwitansi. Bayang, seperti saudara kita yang bersaksi. Kalau kekuatanmu sepanjang engkau mengambil jimat supaya orang tunduk sama engkau dan memberikan apa yang engkau mau, iblis minta kwitansi bolak-balik saya. Dia akan remuk kesehatanmu, dia akan habiskan keluargamu, dia akan habiskan anak-anak, bahkan dia habiskan hidupmu. Tapi kalau kau datang sama Tuhan, Tuhan gak tagih apa-apa, dia minta hatimu saja. Dia ingin engkau selamat dan masuk surga. Itu bedanya berkat dari iblis dengan berkat daripada Tuhan. Tuhan yang kita sembah ada telinganya sehingga dia mendengar. Ketika engkau berdoa, ketika engkau menangis, dia pun melihat dengan matanya. Oh anakku, aku tahu kesedihan. Siapa di antara kita, bahkan saya yang datang, tidak punya pergumulan yang luar biasa? Punya, saudara. Tapi jangan, firman Tuhan katakan, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena biasanya dengan segala keinginan kita, iblis masuk menghancurkan hidup kita. Amin. Kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Apakah di sini semua sudah punya Alkitab? Ada yang nggak punya? Coba angkat tanganmu. Kita minta dari sini sama Tuhan. Ada orang di luar sana yang akan berbagi dengan kita untuk menyediakan Alkitab bagi engkau yang nggak punya Alkitab. Minta sama Tuhan. Melalui hamba-hambanya, melalui saya, melalui siapapun, Tuhan bisa pakai untuk kau punya Alkitab itu. Karena Alkitab itu satu-satunya harta yang paling berharga, saudara. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 12. Ayat 15, ayat 15, saudara-saudaraku ayat 16, kemudian kita sama-sama di ayat 17. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. 16. Sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kalau engkau mengasihi dunia,
maka kasih Bapa gak ada padamu. Firman Tuhan katakan, Matius 6 ayat 24, dia katakan, tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Saudaraku, ada kapal Tampomas kalau zaman dulu, atau kapal laut, apalah namanya sekarang ya. Kalau dulu saya tahu kapal Tampomas. Dari Belawan sampai ke Tanjung Priok, dia punya kemudi. Nakodanya satu supaya sampai ke sana. Bayangkan kalau kemudinya ada dua, satu di ujung kapal dan satu di ujung kapal yang lain. Satu hari nakodanya membawa kemudinya mengarah ke Tanjung Priok, kemudian besok nakoda yang sama mengarahkan kemudian mengarah kepada Belawan. Sampaikah dia kepada tujuan? Tidak. Satu kapal hanya satu nakoda dan satu kemudi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak akan bisa ada dua tuan di dalam diri kita. Kalau engkau bertuhankan, ada tuan yang gelap dalam dirimu, keinginan si jahat kau penuhi, apapun yang dia minta kau lakukan, engkau mau mencuri dia mau lakukan, maka engkau tidak bisa menghadirkan Bapa dalam dirimu. Itu sebabnya kalau kau bertanya kenapa ya Bu, kalau aku tidak bisa berdoa, karena engkau belum bereskan, engkau belum usir yang gelap itu dari tubuhmu, dari hidupmu, dari hatimu. Hanya cuma ada satu saja yang bisa kau pilih dalam hidup ini, saudara. Bapa atau si jahat. Firman Tuhan katakan, Yakobus 4 ayat 4. Tidakkah kau tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Ketika engkau menyenangkan hati si iblis, secara otomatis engkau sudah melakukan pemutusan dan engkau akan melakukan permusuhan. Engkau usir jauh-jauh dia dari hati. Saudaraku, Matius 4 ayat 4, ketika Tuhan Yesus sangat lapar karena puasa 40 hari 40 malam. Keinginan dalam manusia, kedagingan kita, si iblis paling tahu. Dan dari sini dia masuk. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia katakan sama Tuhan Yesus? Dia bilang, Tuhan Yesus, kau kan lapar. Lapar kan Tuhan Yesus? Kau kan hebat. Masa tak bisa kau buat batu jadi roti? Buatlah batu ini jadi roti supaya kenyang kau. Kata si iblis. Kalau hari ini iblis mengatakan, halo, kau lihatlah, lihat, coba kau lihat, kau makanan nggak ada. Anak-anakmu kau lihat nanti di rumah, kau dengar di rumah mereka suami sekolahnya nggak ada dan segala macam, istrimu segala macam. Sudahlah, jual saja narkoba itu. Perlu kita, yang penting kita ini masih hidup, daging kita masih ada, kita masih perlu seperti saudara tadi bersaksi. Ya katakan, aku kan nggak melukai orang, tidak membunuh orang, tidak melakukan sama yang jahat. Aku jual narkoba saja untuk kehidupan keluarga. Kalau nggak dari mana aku makan? Itu karena kau mau instan. Padahal Tuhan bilang kau punya kaki, kau punya tangan, kau kerja. Walaupun kau dapat dari narkoba 200.000 dan dari kau kerja cuma 20.000. Dari 20.000 bisa memberkati keluargamu. Tetapi dari 600.000 kau bisa kasih. Tapi itu membuat keluargamu sakit dan lain-lain. Apakah dengan uang itu kau memberikan memberikan darah dan daging yang menjadi darah dan daging dengan makanan itu kepada anakmu, kepada istrimu? Kau pikir jadi apa? Mereka besar akan jadi apa? Karena uang yang kau masih kasihkan sama dia untuk makan bukan uang daripada itu, tapi uang dari hasil engkau melakukan hal yang jahat. Saudaraku, masalah daging, masalah pakaian, masalah makanan itu urusan Islam. Iblis tahu keinginan kita. Dia selalu tahu. Kemudian apa yang dilakukan iblis ketika dia bawa Tuhan Yesus ke ketinggian yang paling tinggi? Dia bilang apa? Jatuhkan saja dirimu dari atas. Nanti dari atas Tuhan, malaikatmu akan menjaga engkau. Kepada kita dikatakan sekarang, hei saudara-saudaraku yang ada di lapas Binjai, sudahlah, buat aja jahat, nanti balik lagi berdoa lagi gereja tiap minggu. Gak apa-apa itu. Itu tipu muslihat iblis. Kemudian iblis membawa lagi Tuhan Yesus ke
kepada kemegahan, menunjukkan kemegahan dunia ini semua kemegahan dunia. Apapun akan kukasih sama kau asal kau sujud menyembah. Iblis katakan ketika dia menunjukkan kemegahan, udahlah, lihat, dengan narkoba kau akan mendapat uang begitu gampang dan bermiliar-miliar kau bisa dapatkan, apalagi kau menjadi pengedar yang paling besar. Kau bisa menikmati, punya mobil, punya rumah, punya segala macam yang kau mau, baju bagus-bagus. Tapi kau harus menyembah saya. Tinggalkan yang namanya ibadah. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk menghalau godaan, pencobaan dari iblis yang menggelitik kita. Apa tadi kata firman? Semua pencobaan itu datang dari keinginan daging. Kita itu cukup gak makan dengan, misalnya contoh saya kasih, nasi sama telur sama tempe, kenyang gak? Nasi sama ayam bakar sama dorumi tumbuk sama panggang dan lain-lain, kenyang gak? Sama kenyang. Cuman pilihan saudara. Kalau yang saya tadi bilang BPK, apa ayam panggang dan segala macam itu kau dapatkan dengan hasil yang tidak baik. Dibandingkan dengan cuma nasi sama telur sama tempe, tetapi itu berkah buat keluarga dan anak-anak. Itu lebih baik. Maka kata Tuhan Yesus untuk menghalau iblis. Ketika iblis mengatakan buat jadi batu ini jadi roti, apa Tuhan bilang? Hai iblis, ada tertulis dalam firman, manusia itu bukan hidup dari roti saja. Manusia itu makanannya bukan mesti makan ayam BPK saja, bukan mesti ayam panggang, nasi sama tempe pun aku makan. Kau benar iblis, perkatakan dengan firman Tuhan kau akan dihalau. Kalau dengan kekuatanmu kau tidak mampu, saudara. Itu sebabnya kenapa kau harus baca firman. Dengan firman Tuhan kau akan menang. Kau tidak akan melakukan hal-hal yang ditawarkan iblis itu. Kemudian apalagi keinginan mata. Luar biasa, iblis ini suka pintar sekarang, apalagi sekarang media sosial, handphone di mana-mana, apa yang gak bisa kita jelajah. Jangan kau biarkan matamu itu menjelajah hal-hal yang merusak pikiran. Zaman dulu, zaman Romawi, ya, belum ada media sosial, belum ada handphone zaman dulu. Bagaimana iblis memakai setiap orang dengan matanya? Mata itu merekam segala sesuatu yang terlihat, saudara. Itu lebih cepat merekam. Apa yang dilakukan? Zaman Romawi itu dibuat itu ya arena, dibuat pertandingan manusia lawan hewan, lawan binatang buas, dan ditonton oleh semua mata. Sehingga apa? Ketika mata melihat itu, manusia menjadi sadis. Sudah terbiasa mereka melihat darah-darah dan mencabik-cabik manusia. Sudah terbiasa. Sekarang di kamar mandi bisa kita menjelajah dunia pakai handphone. Dengan mata iblis menyajikan segala macam yang di dunia ini melalui mata kita melihat handphone. Oleh sebab itu saudara, batasi matamu untuk tidak melihat hal-hal yang tidak, karena itu akan merekam di pikiranmu. Ketika selesai kau tutup handphone itu, yang terekam dalam firman dalam pikiranmu ketika kau tidur, atau kau dijadikan bisa menjadi orang yang sadis karena kau suka melihat film-film sadis. Itu sebabnya iblis suka masuk melalui keinginan mata. Hal-hal yang baik yang harus kita lihat, saudara. Maka ketika mau keinginan itu mau kita lakukan keinginan mata, katakan ada tertulis seperti kata Tuhan Yesus sama iblis. Ketika iblis menjanjikan ini jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, kita harus katakan ada tertulis firman Tuhan katakan mata saya ini adalah milik Kristus. Firman Tuhan mengatakan tubuh saya adalah milik Kristus. Tidak ada satupun dari bagian tubuh ini milik saya, semuanya milik Kristus. Kamu sampai ketika keinginanmu lagi untuk menggunakan narkoba, katakan ini barang ini narkoba ini adalah bentukan iblis. Dulu nggak ada narkoba, sekarang kenapa ada narkoba sabu-sabu? Dari mana? Dari racikan manusia merusak generasi-generasi kita, merusak dirimu. Mungkin kau katakan, kenapa aja yang rusakmu? Orang lain nggak kasihnya, aku saja pakai. Saya sampaikan hari ini bahwa tubuhmu adalah milik Kristus, saudara. Kau tidak berhak menghancurkan tubuh itu.
Jadi kalau engkau tidak sanggup keluar daripada keinginanmu untuk menggunakan sabu-sabu itu, katakan pada diri sendiri, hai siapa namamu si Anton, engkau adalah milik Kristus. Engkau tidak akan menggunakan narkoba ini lagi untuk sabu-sabu ini. Sebab ini tidak disukai Tuhan. Harus kau katakan, ketika kau hadir itu, maka iblis tidak akan berani lagi. Tapi kalau kau cuma tengok, pakai nggak? Pakai nggak? Sebentar, hidup dulu wajib. Pakai, enggak. Kau pakai. Karena engkau tidak mengerti apa kata firman Tuhan. Orang bodoh lah yang menjadi santapan si iblis. Kalau kau pintar, itu tipu muslihat si iblis itu gitu-gitu aja dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, begitu saja, tidak berubah. Kalau kau pintar, bukan pintar pengetahuan mengenai di sekolah, bukan cuma sejak baca sampai SMP saja. Bukan itu, kepintaran itu adalah hikmah di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Apa yang kau hafalkan dari firman Tuhan? Untuk mengerti itu. Sehingga iblis tidak bisa berusaha mengendalikan pikiranmu, matamu dan lain-lain. Yang ketiga, keinginan apa? Keangkuhan, ini yang paling penting. Orang sekarang ya pengen diakui, ini saya. Bahkan kalau kau keluar dari sini, kau pasti akan mencari-cari cara supaya orang akan melihat kau, supaya pengakuan terhadap dirimu itu ada. Kenapa orang butuh pengakuan terhadap diri dia? Keangkuhan itu. Karena keangkuhan ada dalam diri kita. Kita tuh sombongnya, mau tingginya selangit. Mau baju bagus, padahal kau lihat tuh cuma 10.000. Supaya orang melihat bahwa kau begitu hebat. Hati-hati dengan keangkuhan hidup, ketinggian hati. Karena iblis itu dijatuhkan Tuhan dari surga. Karena sombong, jauh kali dia memuji-muji Tuhan, menyanyi. Apapun menjadi kepintaranmu saudaraku, gak perlu sombong. Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang Amsal 22 orang yang rendah hati akan mendapatkan kebahagiaan, kehidupan, kehormatan. Jadi kehormatan sama diri kita bukan karena kita yang menaikkan diri kita. Tuhan akan melihat itu dan kau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi nggak perlu sombong. Apa yang kita sombongkan saudaraku? Firman Tuhan itu katakan kita ini bagaikan debu, bagaikan rumput yang hari ini ada, besok kering, kemudian lagi ada datang angin, terhilang rumput itu. Hari ini kita ada, kalau besok kita sudah mati, kita 3 tahun 4 tahun kemudian siapa yang mengenal kita? Atau jangan kita kemudian kita setelah kubur seminggu kemudian kita sudah ada lagi. Ayub 25 ayat 6 mengatakan manusia yang adalah ulat. Manusia yang adalah ulat saudara. Tahukah engkau ulat itu apa? Berjaya dimakan makan. Udah kenyang dia mengumpus di dalam kepongnya. Sampai satu saat dia keluar dari kepong. Tapi pada dasarnya ulat itu kita itu sadar kita ini ulat. Bukan kita ulat, bukan seperti ulat. Supaya kita tidak sombong. Apa yang kita sombongkan? Kalau ada orang lebih banyak hartanya, tak biarkan saja. Kalau ada orang lebih ganteng, biarkan saja. Ada orang lebih banyak hartanya, di rumah TV-nya 12 inci, sementara TV-mu segitu paling kecil pakai pipet dia, tidak apa-apa. Kenapa? Tapi ibadah dalam hati Tuhan. Kalau engkau mengizinkan aku menikmati TV, aku pengen sekali membuat TV 17 inci, 22 inci pun boleh. Tuhan tahu apa yang kau mau. Kau tidak tahu. Tuhan tahu semua. Apapun pergumulan Tuhan tahu. Bahkan apapun rencanamu dari sini nanti sore apa yang kau kerjakan, rencanamu nanti sore ada yang kau janjikan sama teman-teman Tuhan tahu. Utangmu pun Tuhan tahu. Apa yang nggak Tuhan tahu? Saudara yang kasih, jangan membuat diri kita melekat pada mamon, pada uang. Ya, tidak akan mungkin kita nggak makan. Saudaraku, istrimu di luar sana, anakmu di luar sana, Tuhan sudah cukupkan karena mereka bukan kenyang. Mereka milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan mereka, tapi karena kau ditempatkan sebagai bapaknya, jadilah kau bapaknya.
engkau tuh sanggup membiayai mereka. Kehidupan mereka dijaga Tuhan, bahkan hati istrimu dijaga. Sekarang masalahnya kau bagaimana di tempat ini? Hatimu bagaimana? Apakah kau jaga hatimu? Kehidupanmu di sini bagaimana? Apakah engkau memilih Tuhan yang satu, apakah Tuhan yang lain? Firman Tuhan yang dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai orang-orang yang hidup dalam, orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, orang-orang yang masih hidup di dalam kepahitan? Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Ayo, Efesus, masih di perjanjian baru. Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Saya baca di 25, saudaraku engkau baca 26. Begini firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 26. Apabila kamu tidak dapat, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah menarik tentang nafsu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, pilih di dalam hatimu. Kalau engkau bilang kasih Bapa, aku mau kasih Bapa, pilih dalam hatimu. Maka Bapa akan mengurus semuanya kehidupan kita. Dia akan menguruskan masa depanmu, saudara. Percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya alat saja yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita-berita keselamatan, berita-berita firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak boleh ada di antaramu masih membenci saudaramu, saudara. Kalau engkau masih membenci saudaramu, bagaimana kasih Bapa ada di dalam hati? Untuk apa kita membenci saudara kita? Kalaupun dia menyakiti kita sampai kepada hal-hal yang sangat menyesakkan dada kita, urusan dia sama Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, jangan ambil bagianku. Penghakiman itu bagianku. Itu urusan Tuhan sama dia. Bukan kau yang membalaskannya dari sini. Nggak perlu. Jadi jangan sampai padam amarahmu. Hari ini kau marah, mungkin barusan tadi kau bicara sama siapa yang kau keluargamu, membuat kau marah. Sebelum kau tidur nanti malam, harus kau selesaikan. Harus damaikan jiwamu. Ampuni dia. Aku mengampuninya Tuhan, supaya kasih Bapa tetap ada di dalam. Amin. Jadi kita hanya punya dua pilihan, saudara. Hidup dalam kasih Bapa atau hidup di luar kasih Bapa. Gak mungkin dalam diri kita ini ada dua Tuhan, satu aja. Kalau kita bilang Tuhan, aku mengikuti Engkau Yesus, maka biarlah Tuhan yang mengajari kita benar-benar firman Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini ada tiap hari di sini, ada tiap hari gereja, datang saudara supaya engkau membiasakan telingamu mendengarkan firman itu. Ya, kalau tidak kau dengarkan firman-Mu, lebih banyak kau mendengarkan perkataan-perkataan teman-temanmu di luar untuk hal-hal yang melemahkan jiwamu, imanmu tidak akan bertumbuh. Itu sebabnya kalau engkau kemari bawa temanmu, mungkin dia lagi galau, mungkin dia lagi susah, katakan di sini aja kita sebentar 2 jam, ajak kemari. Kalau dia tidak mendengar, tidak mau mendengar apa-apa, tapi Tuhan akan membuka telinganya di tempat ini. Dia akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapapun lamanya hukumanmu di tempat ini, itu adalah cuma angka
angka, saudara. Saya mau cerita ya, itu di Pancobagi ya. 2 kali peristiwa ini. Ada seorang bapak, dia istrinya adalah pengerja gereja, tapi bapak ini berdoa, bergereja pun tidak mau. Sampai karena hal yang kecil saja, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam lapas Pancobagi. Dan hukumannya cuma 6 bulan. Dan di dalam lapas itu dia bergereja. Dia belajar yang namanya berdoa, baca Alkitab, dan dia rajin ke gereja. Sekali waktu ketika kami bertemu, dia bilang, "Bu, istri saya pengerja di gereja. Jadi saya nanti keluar bulan 11 ini, Bu, tinggal berapa hari lagi nih, Bu. Saya akan mau seperti istri saya akan aktif, Bu, di gereja." Kalau gitu, Pak, Bapak udah pernah bersaksi di gereja? Belum. Kalau gitu, Pak, nanti ketika saya panggil Bapak bersaksi ya. Tapi saya nggak pernah bersaksi, Bu. Nggak pernah saya menyampaikan apa menjadi kebaikan Tuhan. Sekarang saatnya, Pak. Kalau sekarang bisa saatnya, jangan tunda. Kemudian saya panggil. Dia berdiri di samping kiri saya. Dan dia menyaksikan bagaimana dia sampai ke situ. Dan dia sampai terseduh-seduh, sampai dia nggak bisa menahan air matanya. Ketika ternyata dia punya anak paling kecil, dia tahu bapaknya di penjara. Karena dia pikir cuma 6 bulan kok, berapa hari lagi sudah keluar, maka dia akan, anaknya nggak perlu tahu. Anaknya nggak perlu tahu, karena sebentar lagi dia keluar, anaknya akan tahu bapaknya ada ternyata. Dan dia berbohonglah kepada anaknya bahwa dia ada urusan keluar kota. Tapi saudaraku, setelah dia bersaksi, dan dia itu kesaksiannya yang pertama dan yang terakhir. Kenapa yang terakhir? 2 hari setelah itu dia belum sempat keluar, dia belum sempat bebas, dia sudah dipanggil Tuhan. Tapi dia sudah terima Yesus. Dia sudah tahu Yesus itu seperti apa. Tapi Tuhan urusannya sama dia gak sampai bebas. Kenapa? Karena mungkin waktu itu, ini menurut saya, deadline dia adalah misalnya tanggal 5 bulan 10, misalnya contoh. Tetapi deadline-nya Tuhan tanggal 5 bulan 10. Seperti si bapak itu, dia pulang ke rumah bapak tanggal 5 bulan 10. Tapi Tuhan mau dia itu mengenal siapa Tuhan. Bukan karena dia ada di penjara dia akan pergi. Dia sehat. Pagi-pagi tiba-tiba sesak napas selesai. Dan dia gak ada menghirup udara bebas di luar, tapi dia sudah pulang ke tempat. Apakah itu baik? Lebih baik. Lebih baik, saudaraku, bersama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah menerima keberadaan dia, pertobatan dia, lebih indah. Satu lagi baru kemarin, hari Minggu. Orang muda, masih 35 tahun, sehat, segar, dia tamping gereja. Bapak-bapak sekalian, bapak ibu, tamping gereja, pengerja gereja, dia aktif gereja. Dan dia betul-betul sungguh-sungguh dalam itu. Dia bilang, "Bu, nanti aku keluar, Bu, aku tidak mau lagi di tempatku, aku mau pergi ke Tanjung Balai. Di sana aku akan menjalani kehidupanku yang baru." Karena dia narkoba dan pengedar. Saya akan memulai kehidupan saya di Tanjung Balai. Saya bekerja di sana, bagus. Teruslah engkau berdoa, teruslah engkau mencari Tuhan. Tapi 2 hari kemudian, Pancobagi telepon saya. Beliau sudah pergi tanpa saya. Padahal dia akan keluar dalam beberapa hari. Saudaraku, kita tidak tahu kapan waktu kita. Tentukan hidupmu, tentukan pilihanmu. Jangan sampai tidak ada kesempatan untuk engkau memilih bahwa saya ikut Tuhan, untuk engkau minta pengampunan sama Tuhan dan pertobatan. Waktu kita sudah habis. Kalau waktu kita sudah habis, saudaraku, pertobatan tidak ada lagi. Dan bagian kita, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak memilih Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kematian yang kekal ada di neraka. Tapi kalau saat ini kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita, saudaraku, di tempat ini,
Cari Tuhan, pilih Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tuhan melihat apapun pergumulan, Tuhan tahu. Seperti Daud, kita nyanyikan kalau ada yang tahu. Jangan pernah takutkan kau tidak pernah makan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung di udara. Tuhan terimakan, Tuhan terimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada hari ini mendengarkan firman Tuhan, engkau mendengarkan Tuhan meminta engkau memilih, hanya ada satu dalam kehidupanmu yang boleh engkau pilih, kasih Bapa, Tuhan Yesus, ataukah engkau tetap nyaman dengan keduniawianmu, dengan kedaginganmu yang terus khawatir, yang terus berusaha menghalau segala keinginan-keinginan daripada firman Tuhan, dan engkau memberikan apa yang diinginkan iblis. Saudaraku, jangan terlambat. Waktu kita tidak tahu. Matahari hari ini masih bersinar, kalau besok sudah tidak bersinar lagi. Tempat ini kalau hari ini masih ada ibadah, tapi kalau besok tempat ini sudah tidak ada lagi. Kalau hari ini masih ada, Tuhan kirimkan hamba-Nya untuk tempat ini untuk mengingatkan engkau, saudara. Kalau besok tak satu pun hamba Tuhan yang boleh datang. Maka saatnya sekarang kau pilih, saudara. Pilihlah Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua bagian-bagian yang tidak bisa kau selesaikan. Atau kau tetap nyaman dengan keadaan, tetap membiarkanmu dipakai si iblis, tetap membiarkan hidup dalam kejahatan, dusta, kebencian. Engkau nyaman dengan kau ingin mencuri apapun yang kau inginkan. Engkau nyaman dengan fantasi-fantasi seksual yang tak kau kepalamu karena kau melihat film-film kotor dan perzinahan itu. Engkau membiarkan mata yang bukan punyamu ini milik Kristus, mata yang diciptakan Tuhan untuk engkau melihat sesuatu yang baik, tapi kau biarkan melihat hal-hal yang sia-sia. Saudaraku, pilih. Engkau boleh pilih, tentukan sikap, tentukan hatimu saat ini, saudara. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi padamu, bahkan masa depanmu, bahkan kau saat ini masih di sini, bahkan ketika kau akan keluar dari sini. Tuhan tahu urusanmu secara pribadi kepada Tuhan. Pribadi kepada Tuhan, kita datang satu-satu di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita tidak bisa membonceng siapapun yang kau kenal, bahkan kau tidak bisa seorang pendeta untuk bisa membonceng kau untuk menghadap kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, setiap manusia harus bertanggung jawab kepada Dia. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita ketika pengadilan itu sudah di
lagi. Tuhan Yesus akan datang segera, saudara. Tapi ketika Dia masih membiarkan kita ada di dunia ini, siapkan diri, terima Dia sebagai Tuhan. Terima Dia sebagai Tuhan, bukan sebagai agamamu, bukan sebagai KTP yang tertulis di KTP. Terima Dia sebagai Tuhan untuk hatimu, untuk hidupmu, untuk pengharapanmu, tempat engkau bergantung, tempat engkau menangis, tempat engkau berkeluh kesah, tempat engkau memanggil Dia, Yesus tolong saya. Haleluya. Saudaraku, saya sebentar lagi akan berdoa. Tempat ini, jika ada di antara engkau yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, jika ada di antara engkau yang sudah mengambil keputusan memilih Yesus, yang berkuasa atas hidup, saya akan memanggilmu ke sini. Saya berdoa untuk. Mari kita berdoa, semua tundukkan kita. Bapa, firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Engkau ajari kami Tuhan untuk memilih dalam hidup kami. Memilih Engkau ataukah memilih kenyamanan duniawi, kedagingan kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Bapa, siang hari ini Tuhan, kami tidak tahu hari-hari di depan kami, bahkan menit-menit dari sekarang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Engkau tahu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus saat ini, mari Bapa, biar lawatan-Mu terjadi di tempat. Saudara-saudaraku yang sakit Tuhan, biru-biru-Mu menjemurkan mereka Bapa. Setiap saudaraku yang ada di tempat ini yang mengalami kesakitan dalam kelemahan fisiknya, mari Bapa, Engkau menjamah mereka dengan bilur-bilur-Mu. Dan bila Tuhan mereka sakit bukan secara fisik tetapi secara jiwanya Tuhan, mari Bapa, lepaskan belenggu-belenggu mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa melepaskan seberat apapun belenggu itu, bebaskan mereka Tuhan. Bebaskan mereka Tuhan dari tempat ini yang juga mengalami kecanduan apapun. Kecanduan narkoba, sabu-sabu, kecanduan cakap kotor, kecanduan perzinahan, apapun itu Tuhan, bebaskan mereka Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukanlah nama-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus berkuasa atas apapun. Sanggup menghancurkan semua yang tidak bisa dihancurkan. Sanggup melakukan segala hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus yang ajaib. Oh haleluya. Terima kasih Bapak kalau kami boleh memanggil nama-Mu siang hari ini. Kami tahu Tuhan nama itu berkuasa atas apapun. Nama Yesus berkuasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan siang hari ini di tempat ini Bapak, bila Engkau memberi kesempatan bagi anak-anak-Mu di tempat ini, bila hati mereka tergerak untuk datang kepadamu Bapak, biarlah Engkau melihat mereka, merangkul mereka, memeluk mereka. Anak-anak-Mu yang boleh datang ke tempat ini Tuhan, datang Tuhan Yesus, bersungguh di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosanya Bapak. Engkau Tuhan yang menjamah mereka. Saudara-saudaraku, siapapun di antara engkau, jangan kau lihat kiri kanan. Siapapun di tempat ini, kau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Engkau mau menghancurkan segala-galanya di hadapan Tuhan dosa-dosa. Mari saya undang engkau datang ke sini. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu siapa engkau. Bukan engkau yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih engkau. Tuhan Yesus yang memilih